Anda menyaksikan sedang viral bersama saya Gracia Bern. Teman-teman Liputan 6, selama ini Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbanyak di dunia. Salah satunya ya, ini mencapai 221.000 orang. Nah, infonya mulai tahun 2026 jumlah kuota ini kemungkinan bisa berkurang hingga setengahnya atau ada pengurangan 50% dari jumlah total kuota. Menteri Haji Arab Saudi menyebut akan mengurangi kuota haji Indonesia hingga 50%. Lalu bagaimana kronologisnya? Apa yang melatar belakangi? Apakah ada update-update terbaru? Karena infonya juga ternyata ada negosiasi bahwa ada pembatalan. Jadi semuanya bisa kembali seperti semula. Nah, ini yang perlu kita diskusikan bersama dengan Muhammad Irfan Yusuf, Kepala Badan Penyelenggara Haji, sudah bergabung bersama kami langsung dari Madinah. Assalamualaikum Bapak, selamat sore waktu Indonesia. Saya langsung saja Pak Waalaikumsalam Irfan. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di sini. Siap, Bapak. Kira-kira ini gimana, Pak? Apa sih yang melatar belakangi pemerintah Arab Saudi ini awalnya menerapkan kebijakan ini? Ada pengurangan kuota. Jadi begini, ini kronologisnya ya. Sudah Oke. menjadi adat kebiasaan di sini, begitu hari ketiga atau keempat setelah Arafah, semua delegasi haji dari seluruh Indonesia diundang oleh Kementerian Haji untuk diberikan data-data persiapan, terutama time scheduling untuk haji tahun depan. Biasanya di situ juga disebutkan angka kuota yang akan diberikan untuk tahun depan juga. Tapi tahun ini kebiasaan itu tetap berjalan. Kita kemarin juga diundang oleh Kementerian Haji, tapi semua data diberikan, tapi untuk kuota kita belum, masih kosong. Saya disebutkan Hmm. kuota akan ditetapkan tanggal, saya lupa tanggalnya, kira-kira sebulan ke depan. Itu yang terjadi. Kemudian hari Senin malam saya dihubungi oleh teman baik saya, Dr. Hasan. Beliau deputi deputi Kementerian Haji dan Umroh Saudi. Dia bilang, bisa nggak kita ketemu? Kapan? Ya, usahakan minggu ini. Saya hitung-hitung jadwal saya. Udah besok, bisa nggak? Akhirnya kita ketemu besok. Walaupun nggak lengkap, beberapa pimpinan badan haji sudah kadung bergeser ke Madinah, termasuk wakil badan juga sudah kadung, tapi masih ada beberapa pimpinan yang akhirnya kita ketemulah kita di sana. Kita dengan beliau itu relatif cukup dekat dan cukup akrab, sehingga banyak hal yang kalau bahasa diplomatnya agak halus, karena kita cukup akrab, kita terbuka. Iya. Dalam keterbukaan itu beliau menyampaikan beberapa catatan yang intinya kekecewaan beliau, kekecewaan pemerintah Saudi tentang pelaksanaan haji tahun ini untuk kafilah Indonesia. Kekecewaan dimulai dari pemberangkatan. Data awal manifest dari Indonesia dan data awal yang diterima di sini beda. Sehingga efeknya apa? Efeknya yang sering kita lihat di tanah air, berita di tanah air, banyak suami istri yang terpisah Iya. karena manifestnya berbeda. Ada Hmm. KPI yang berpisah, ada lansia terpisah dengan pendamping. Itu karena bedanya data. Itu pertama, catatan pertama. Catatan kedua juga masalah kesehatan, istiqtoah kesehatan. Beliau menyampaikan, loh, kenapa jamaah haji kita Indonesia tahun ini kok seperti ini? Istiqtoah kesehatannya relatif sangat tidak sesuai dengan data yang disampaikan. Data yang diterima semuanya sehat. Tapi ketika perjalanan belum sampai ke Saudi, sudah ada yang 6 orang meninggal di tanah air di pesawat. Iya. Kenapa Indonesia sepertinya mengirim orang meninggal ke negeri kami? Itu pertanyaan. Kemudian ketiga juga hal lain seperti bagaimana pergeseran dari hotel ke Arafah yang terlambat sekali. Bagaimana tenda-tenda di Arafah yang ternyata overloaded, sehingga kita tahu pemerintah Saudi memberikan tambahan tenda cadangan untuk kita. Luar biasa mereka, Saudi. Iya. Kita tahu Indonesia kekurangan tenda, dan mereka tahu sangat berbahaya kalau jamaah kita di luar tenda. Mereka berikan tenda
tambahan dari pemerintah Saudi yang sebetulnya bukan kewajiban pemerintah Saudi, tapi mereka berikan. Demikian juga soal makanan dan lain sebagainya, banyak hal yang jadi catatan mereka. Inilah yang menjadi Latar keluhan dari belakang. latar belakang, sehingga di teman-teman di Kementerian Haji Saudi ada wacana berkembang, adalah Indonesia dikurangi aja dari separuh, dikirim 200 kali keluarga kok nggak mampu. Tapi Oke. di dalam tubuh Kementerian Haji sendiri juga ada perdebatan. Janganlah, kita kan tahu tahun ini Presiden Indonesia sudah membentuk badan haji yang khusus menangani ini, sehingga saya kira tentu manajemennya akan berbeda dengan yang sekarang terjadi. Dan itu juga kita sampaikan, kita yakinkan kepada Dr. Hasan bahwa insya Allah kita akan melakukan sesuatu yang berbeda. Kita akan selalu komunikasi dengan teman-teman di Saudi, bahkan kalau perlu seperti harapan dari pemerintah Saudi, ada semacam task force, gugus tugas bersama untuk selalu koordinasi, sehingga ada hal-hal yang mohon maaf ini. Iya, nggak apa-apa Pak. Silakan Pak. Ada hal-hal yang kurang pas bisa segera dibenarkan pada saat awal terjadinya ada terjadi kekeliruan. Itu yang jadi, dan Oke. insya Allah mereka sangat memahami dan kemungkinan besar pengurangan itu tidak akan terjadi. Tapi kita selalu tetap Oke. komunikasi terus. Oke, berarti saat ini BPH masih dalam proses lobbying ya Pak ya untuk menegosiasikan jumlah kuota. Tapi sejauh ini bagaimana proses negosiasinya? Apakah ada kemungkinan ya berhasil kembali ke kuota awal? Karena info yang tadi saya dengar juga Pak, ada akhirnya dibatalkan nih pembatasan kuota Ya, hajinya. insya Allah kita akan kembali ke kuota semula yang 221.000, walaupun kita belum bicara kuota tambahan di luar 221.000 itu. Kita berpikiran bagaimana kita memaksimalkan angka 221.000 itu supaya kita bisa memberikan pelayanan terbaik untuk jamaah kita. Saya kira itu. Oke. Oke, baik Pak, menarik. Tapi apakah pemerintah Arab Saudi ya juga mengerti bagaimana kondisi Indonesia? Contohnya, mengapa tadi yang dikirimkan adalah orang-orang yang sudah tua atau mungkin sakit? Karena yang kita punya sistem di Indonesia ini adalah sistem antrian ya Pak. Jadi memang yang dapat kuota berangkat juga adalah para lansia begitu. Apakah pemerintah haji, maksud saya pemerintahan Arab Saudi mengetahui soal kondisi di Indonesia? Mereka sangat paham situasi kita, sangat paham. Walaupun antrian lama, mereka juga paham. Kita mengirim lansia pun sangat paham. Tapi permintaan mereka, tolonglah lansianya juga jangan sekedar lansia dikirim, kirimlah lansia yang secara fisik layak. Dari sekitar hampir 2.000 lansia yang kita kirim, itu sebagian layak dan sebagian nggak layak. Saya menangis melihat mereka. Bagaimana mereka keluar dari pesawat langsung masuk rumah sakit. Tidak ada kegiatan haji yang mereka lakukan. Dan Arafah pun di safari wukufkan. Beberapa kegiatan harus dibatalkan. Ada juga yang keluar dari pesawat tidak ke rumah sakit tapi langsung ke penginapan, pemondokan, tapi nggak keluar dari mondokan. Umroh wajib nggak bisa, kemudian safari wukuf pun disafarikan, semua dibatalkan. Ini kan juga kasihan buat mereka. Iya Pak. Ya saya juga setuju sih Pak. Jadi memang harus kita mungkin melihat juga bagaimana situasi para lansia ketika melakukan ibadah haji di sana. Karena prosesnya ini ternyata kan bukan proses yang singkat begitu. Tapi kalau misalnya Pak ini ya kita berandai-andai kalau memang nanti kuota dikurangi begitu Pak, ada kemungkinan ke sanakah? Lalu bagaimana nih selanjutnya proses antrian jemaah haji kita kan juga cukup panjang ya, 20 sampai 40 tahun gitu Pak menunggu. Insya Allah Mbak, insya Allah kita optimis ke kuota tidak akan dikurangi. Komunikasi kita sangat bagus dengan Kementerian Saudi, sehingga kalau toh ada apa-apa pasti mereka akan kontak kita. Itu, insya Allah. Oke. Insya Allah ya Pak, semoga semuanya sesuai dengan rencana pemerintah Indonesia ya Pak ya, karena saya juga yakin ini salah satu hal yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia juga. Tidak ada
batasan kuota haji begitu. Nah, Pak, kita bergeser ke yang selanjutnya. Ini ada juga sejumlah jemaah haji yang berencana menggunakan visa haji furoda beberapa waktu lalu, kemudian gagal berangkat. Tanggapan dari BPH ini kenapa bisa begitu, Pak? Eh, ini catatan garis besarnya, Ya, Furoda ini di luar kita, Pak. Di ya, luar badan haji, di luar pemerintah, sehingga kita tidak bisa memantau, kita tidak bisa ikut cawe-cawe kalau bahasa bahasa Indonesia ikut Indonesia. cawe-cawe. Ya. Jadi itu murni dari pemerintah Saudi ke beberapa traveler. Dan tahun ini memang bukannya tidak ada, berkurang banyak dibandingkan tahun lalu. Saya tidak tahu pertimbangan apa dari pemerintah Saudi, dan saya tidak ingin menanyakan itu karena urusan kita sudah cukup banyak. Jadi Oh ya. tapi secara umum, Mbak, justru dengan pengetatan aturan di Saudi, bagi kami itu sangat 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 menguntungkan. Kita Hmm. tahu tahun ini jamaah haji secara keseluruhan di bawah 2 juta. Ya. Tahun kemarin lebih dari 2 juta, sehingga bagi kami yang jamaah haji yang dalam tanda petik legal itu relatif agak nyaman, agak longgar. Lowong ya, Pak ya, karena lowong ya. Kita kemarin Mm-mm. lihat di Jamarat itu kok sepi gini, kok enak sekali, nggak harus berdasaan. Memang ada jamaah kita yang ngeyel minta waktu yang berbeda dengan waktu yang kita tetapkan, tapi kalau kita ikuti aturan kita bahwa jamaah Indonesia disarankan ke Jamarat jam sekian itu sangat sangat nyaman dan longgar. Itu saya apresiasi Oke. dengan pemerintah Saudi. Baik, Bapak terima kasih banget sudah bergabung bersama kami di Liputan 6 CTV. Tentu kita sama-sama berharap ya nanti proses negosiasi berjalan dengan lancar, hasil terbaik dibawa oleh pemerintah Indonesia. Nantinya tidak akan ada pembatasan kuota Ya, haji, sama seperti teman-teman saya yang juga di kantor dan juga di luar ya. Sungguh menantikan informasi bahwa insya Allah, kuota hajinya kembali seperti semula begitu, atau nanti insya bahkan Allah tidak hanya, ada, tidak akan ada pengurangan. Sampai hari insya ini Allah. teman-teman Saudi sudah memastikan teman-teman ini tidak ada pengurangan. Siap, nanti apabila ada informasi lanjutan saya akan konfirmasi lagi ke Oke, baik, baik. Bapak dan juga rekan-rekan. Terima kasih teman-teman Liputan 6 sudah menyaksikan Sedang Viral saya bersama dengan Muhammad Irfan Yusuf, Kepala Badan Penyelenggara Haji. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.